Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga semuanya baik-baik saja. Pada siang kali ini saya ingin mengajak diskusi teman-teman eh, tentang orang-orang mulia, orang-orang suci ya di masa lalu ya, yang namanya terpatri di dalam sejarah manusia hingga saat ini. Hingga saat ini mereka menjadi keberadaan mereka itu sangat kuat ya di tengah masyarakat modern ini ya. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang suci ya. Nah, kita ingin menyampaikan bagaimana kita meyakini orang-orang suci tersebut ya. Terutama tokoh-tokoh Islam ya, tokoh-tokoh pendiri Islam ya, Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Imam Ali gitu ya, Imam Hasan, Imam Hussein itu. Yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah kita mempercayai mereka melalui peninggalan mereka, jejak-jejak mereka ya, seperti ajaran-ajaran mereka ya. Ajaran-ajaran ini tentu dikawal oleh orang-orang yang suci pula ya. Tentu dengan level kesucian yang di bawah mereka ya, di bawah Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah dan Ahlul Bait ya, serta itrah mereka. Ya orang-orang suci, para ulama ya yang membawakan ajaran-ajaran mereka ya. Yang ajaran-ajaran yang sampai sekarang dianut oleh para pengikut mereka itu, dan kita menyaksikan para pengikut itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, yang karena kebaikannya itu unik ya dia di zaman ini ya. Kita bisa melihat Sayyid Al-Khamenei gitu ya, dan Imam Khomeini ya, orang-orang itu ya. Bagaimana mereka itu kita melihat kebenaran mereka itu dari tiga hal ya. Pertama, kebaikan mereka ya. Mereka dengan keadaan yang tidak begitu dalam secara materi tidak begitu kuat ya, mereka membantu Palestina ya dan membela Palestina itu salah satu indikator penting ya. Indikator penting berikutnya adalah ketabahan mereka ya menghadapi tekanan orang-orang jahat ya, orang-orang arogan yang status quo kekuasaan gitu ya. Mereka diembargo ya, dikepung secara ekonomi juga secara militer gitu ya, tapi mereka tetap bertahan gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan keadaan mereka yang seperti itu, mereka tetap tidak mengurangi aspek religiusitas mereka itu ya. Itu ya, tidak ada yang orang bertahan ya, mampu bertahan menghadapi tekanan dan tetap menjadi baik, tapi kehilangan aspek-aspek spiritual ya, dan itu tidak terjadi jadi. Nah, ini letak keajaibannya yang di aspek yang ketiga ini. Jadi aspek spiritualnya tetap terjaga gitu ya. Bahkan terlihat makin kuat gitu ya. Kita melihat ya Sayyid Al-Khamenei dan para pengikutnya ya, orang-orang Iran itu tetap memiliki aspek spiritual yang kuat ya. Mereka selalu gencar menyampaikan tentang kebesaran Tuhan, tentang bagaimana kita beramal soleh dan beribadah gitu ya. Itu yang kita lihat di bangsa Iran. Nah, dengan tiga aspek ini ya, yang bisa kita lihat saat ini ya, orang-orang itu ya, kita bisa meyakini kebenaran orang-orang di masa lalu ya, Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah itu ya. Jadi karena Sayyid Ali Khamenei dan orang-orang itu, orang-orang suci itu, mereka menyatakan bahwa Nabi Muhammad itulah penyelamat mereka. Kita tidak perlu kita terlalu berpikir terlalu keras. Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Sayyid Ali Khamenei tersebut ya. Nah, itu pentingnya kita memiliki basiroh sehingga mengenali kebaikan yang ada di zaman kita saat ini ya, gitu ya. Karena sangat santer ya propaganda negatif yang ditimpakan oleh orang-orang yang anti terhadap kebenaran ini kepada Sayyid Ali Khamenei ya, kepada orang-orang suci ya, gitu. Nah, kita bisa menyaring kebenaran itu melalui hal tersebut ya, apa yang mereka sampaikan gitu ya, apa yang mereka sampaikan ya, terutama pembelaan terhadap yang lemah ya, itu yang terutama. Juga toleransi mereka itu ya, yang kedua ya, gitu. Nah, dengan ini kita bisa mengenali tentang Nabi Muhammad dengan adanya Sayyid Ali Khamenei ini ya. Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah dan para imam itu adalah tokoh yang nyata ya, tokoh historis yang nyata gitu ya. Nah, kemudian mengapa kita memerlukan
Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, para imam gitu ya, orang-orang suci ini ya, gitu ya. Dalam kehidupan, apakah agak memiliki dampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Eh, Ya tentu saja memiliki dampak yang tidak hanya positif ya, tapi sangat positif ya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ya, Sayyidah Fatimah dan para imam ini selalu menyampaikan tentang ketuhanan gitu ya. Jadi eh, dalam hati kecil kita selalu mendambakan keadaan jiwa kita yang secure, yang aman ya, jiwa yang tenang itu hanya bisa dialami bila kita meyakini adanya Tuhan gitu ya. Dan meyakini adanya Tuhan ini proses yang secara intelektual sangat berat ya, bisa tapi sangat berat ya. Dan untuk mempermudah hal tersebut, kita bisa melihat hubungan antara Tuhan dengan hamba-hambanya yang suci ya, yaitu Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah gitu ya, Imam Ali gitu. Nah, hubungan antara Tuhan dan orang-orang suci ini ya, Nabi Muhammad dan Sayyidah Fatimah ini menyebabkan kita bisa melihat Tuhan gitu ya. Jadi kita mungkin gagal dalam untuk intelektual kita gagal untuk mempercayai adanya Tuhan, tapi kita bisa melalui cara yang lain ya, yaitu dengan melihat adanya orang-orang beriman ya. Kita mungkin tidak mampu untuk beriman, tapi kita bisa melihat adanya orang-orang yang beriman, yaitu Nabi Muhammad dan Sayyidah Fatimah itu. Orang-orang beriman yang dalam arti kita bisa melihat hubungan langsung antara Tuhan dengan mereka gitu ya, dengan Nabi Muhammad dan Sayyidah Fatimah. Itu manfaat kita mempercayai adanya Nabi Muhammad dan Sayyidah Fatimah ya, dan para imam gitu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa meyakini bahwa mereka mereka adalah insan yang kita bisa melihatnya berhubungan langsung dengan Tuhan gitu ya. Bagaimana kita bisa meyakini ya? Kan mereka sudah meninggal ya, di masa lampau sudah meninggal ya. Yaitu kita pertama bisa melihat ajaran-ajaran yang dijaga itu tadi, yang terjaga. Ajaran-ajaran mereka itu yang dijaga oleh orang-orang suci tadi, seperti Sayyid Ali Khamenei ya, dan para ulama ya, ulama pengikut Sayyid Ali Khamenei gitu ya. Jadi kita melihat dari situ. Kita bisa melihat bahwa seperti aspek yang sama kita percaya pada Sayyid Ali Khamenei ya. Kita melihat kebaikan dalam ajaran itu ya, dalam kisah yang disampaikan oleh Sayyid Ali Khamenei tentang Nabi Muhammad dan Sayyidah Fatimah itu ya, tentang kebaikan mereka, kemudian ketabahan mereka menghadapi ujian ya, menghadapi serangan dan menghadapi hinaan gitu ya. Terus yang ketiga tentang mukjizat mereka juga itu ya, yang ketiga ya, keajaiban ya, gitu. Bila kita meyakini tiga hal ini gitu ya, kita bisa meyakini semuanya gitu ya. Apabila kita meyakini kebaikan mereka, ketahanan mental mereka menghadapi cobaan, kemudian karomah yang mereka miliki, kemudian spiritualitas mereka ya di tengah ujian itu ya, dari keempat hal ini kita bisa meyakini masing-masing dari ini. Kita sudah mencoba untuk merenungi keempat hal ini ya, kebaikan mereka, ketabahan mereka, spiritualitas mereka, dan karomah-karomah mereka. Kita akan bisa meyakini semuanya ya, semuanya ini di masa sekarang ya, gitu ya. Itu kan kejadian di masa lalu ya, kebaikan mereka, keadilan mereka, ketabahan mereka itu. Tapi kita bisa meyakini di masa sekarang. Nah itu dengan meyakini empat hal ini, kita bisa meyakini bahwa mereka memang benar-benar berhubungan langsung dengan Tuhan ya. Kita bisa mengabstraksi mereka ya, bahwa mereka memang dengan melihat mereka kita bisa melihat Tuhan gitu. Itulah gunanya kita berusaha mencari kebaikan ya, mencari kebaikan baik itu pelakunya maupun kita sendiri yang melakukannya. Nah, seperti kita ketahui Nabi Muhammad memiliki keajaiban ya, banyak sebenarnya. Itu yang sampai sekarang itu kita alami ya, kaum muslimin, adalah keajaiban Nabi Muhammad yang seolah-olah secara historis sangat minim ya. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad memiliki pola yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain ya.
Kalau kita melihat Nabi Musa ya, kita melihat peristiwa pembelahan Laut Merah. Kalau kita melihat Nabi Isa, kita melihat membangkitkan orang mati. Kalau kita melihat Nabi Nuh, kita melihat bahtera Nabi Nuh. Kalau kita melihat Nabi Ibrahim, kita melihat Nabi Ibrahim yang tidak hangus dibakar. Semuanya memiliki mukjizat unggulan. Tapi ketika sampai kepada Nabi Muhammad, kita tidak melihat itu. Berarti ada sesuatu yang salah itu ya di dalam sejarah Islam itu ya. Dan seperti kita ketahui, keajaiban Nabi Muhammad adalah Isra Mi'raj ya. Itu teleportasi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian perjalanan antar dimensi ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu ya. Tapi kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang sangat dibanggakan oleh kaum muslimin. Kita tidak melihat itu, dan juga detailnya juga tidak disampaikan dengan bagus ya, dengan baik ya oleh kaum muslimin. Itu yang membuat kita seolah-olah melihat Nabi Muhammad ini dari sisi keajaiban itu sangat minim gitu ya. Nah, itu yang dialami oleh kaum muslimin ya, itu ya. Ada kesalahan di masa, berarti ini ada kesalahan di masa lalu gitu ya. Gitu ya. Ada kesalahan di masa lalu yang kemudian tidak diakui gitu ya. Itu keajaiban. Kemudian aspek lainnya adalah kebaikan dan ketahanan mereka. Kita sangat melihat bahwa riwayat Nabi Muhammad ini seolah kehidupan pribadinya ya itu sangat kurang gitu ya, kehidupan sehari-hari beliau gitu ya, yang untuk disampaikan ya, sehingga kita bisa melihat beliau pasti ya mengalami suatu cobaan yang sangat besar gitu ya, baik di Mekah maupun di Madinah gitu ya. Kemudian beliau seperti Nabi Musa juga mengalami cobaan yang besar ketika masih dalam kekuasaan Firaun, dan juga ketika sudah sampai di Palestina gitu ya. Itu yang terjadi ya. Jadi pola-pola yang sejarah itu dari para nabi sebelumnya itu sebenarnya disampaikan di dalam kitab suci untuk mengenali ya keadaan Nabi Muhammad itu seperti apa gitu ya. Yang mungkin banyak juga sejarah Nabi Muhammad yang mengalami distorsi gitu ya, mengalami penyimpangan gitu ya. Karena kita bahkan soalnya kita bahkan melihat Nabi Muhammad itu ditafsirkan sebagai seorang yang buta huruf. Itu kan naif sekali ya, mengartikulasikan ayat secara harfiah itu. Kalau kita menyatakan Nabi Muhammad itu buta huruf, itu ibarat Anda mempercayai seorang profesor fisika kuantum yang tidak bisa menghitung 1 tambah 1 sama 2 gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Seorang spiritualitas yang setinggi Nabi Muhammad ya, yang bisa melipat alam, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi tidak bisa membaca dan menulis. Itu kan aneh itu ya. Secara umum mayoritas yang dipakai adalah seperti itu. Jadi begitu mengenaskannya ya keadaan ajaran Islam itu sebenarnya gitu ya. Nabi Muhammad dikatakan buta huruf. Itu ibarat seorang ahli masak yang tidak tahu garam itu apa gitu ya. Ibarat seperti itu. Mustahil sekali gitu ya. Nabi Muhammad bisa belajar, bisa membaca dan menulis tanpa belajar dengan guru gitu ya. Dengan kemampuan spiritualitas beliau, Nabi Muhammad bisa membaca bahkan bahasa dari bangsa lain gitu, dan bisa menulis ya tanpa harus belajar gitu ya. Dengan kemampuan spiritualitas beliau yang bisa membaca memori dalam otak manusia gitu ya. Di dalam otak manusia itu ada kemampuan untuk membaca itu. Itu dengan mudahnya Nabi Muhammad bisa gitu ya. Tapi ini dikatakan oleh sejarah Islam itu beliau tidak bisa membaca gitu ya. Jadi harus kita pahami ya, begitu tragisnya ya ajaran Islam itu ya gitu ya. Tentu yang ajaran Islam yang tidak mengakui adanya kesalahan di masa lalu ya. Tapi ada ya sebagian kaum muslimin ya yang sangat kecil jumlahnya yang mengakui bahwa Islam itu mengalami sisi kelam ya, mempunyai sisi negatif gitu ya, sehingga tidak bisa mempertahankan kemuliaannya gitu ya. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, Islam itu adalah sumber cahaya ya, negara dominan dalam hal keilmuan, kebajikan, teknologi gitu ya. Hanya dalam waktu sekejap Nabi Muhammad membalik itu menjadi dominasi ya, walaupun tidak mendominasi tapi dominasi secara maknawi gitu ya,
secara teknologi pengetahuan. Tapi beberapa tahun kemudian sekarang kita mengetahui bahwa Islam itu tidak dominan lagi ya. Kita secara umum saya bisa katakan bahwa kita dikalahkan oleh peradaban Barat dalam hal teknologi sains. Yang dulu enggak seperti itu ya. Dulu kita yang menguasai gitu. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu menjaga warisan Rasulullah gitu ya. Berarti ada kesalahan internal dalam tubuh kaum muslimin gitu ya. Itu yang selama ini kita mungkin berusaha mau tutup mata ya. Tapi kalau kita tutup mata terus, kita tidak akan bisa mengejar ketertinggalan kita ya. Bila kita berkembang satu langkah itu ya, itu kelompok arogan ya, Amerika segala macam itu akan maju 10 langkah. Nah, kalau kita bisa mengakui kesalahan kita gitu, mereka maju 10 langkah, kita bisa maju 100 langkah. Akhirnya nanti kita akan mengejar mereka gitu ya. Itu yang sebenarnya terjadi. Nah, saya ingin menyampaikan itu aja ya, kaidah-kaidah keagamaan ya, yaitu orang-orang suci ya. Bagian yang tidak bisa terlepaskan dari agama adalah adanya orang-orang suci ya. Itu yang mungkin harus ditanamkan dalam memori kita ya, dalam kesadaran kita ya, bahwa agama itu pertama orang suci dan kitab-kitab Tuhan gitu ya. Gitu. Karena dengan dua ini kita mengetahui keberadaan Tuhan gitu ya, mengenali Tuhan gitu ya. Dalam sebuah dalil kalau nggak salah ada warisan Tuhan itu ada dua gitu ya, yaitu kitab dan pewarisnya ya, itrah ya. Itu orang-orang suci ya yang dimaksud itu. Ya. Yang mayoritas sekarang yang dipegang hanya kitab aja gitu ya. Orang-orang sucinya enggak gitu, enggak dianggap tidak ada orang-orang suci itu. Bahkan Nabi Muhammad katanya tidak suci gitu ya, oleh Islam mayoritas ini. Ya demikian kira-kira yang ingin saya sampaikan sedikit banyak teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.